ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan istiwa, maka makna dari istiwa itu sendiri menunjukkan sifatul ulu. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Sifatul istiwa. Kemudian juga Allah termasuk juga haditsun nuzul. Allah Subhanahu wa taala tiap malam turun ke langit dunia. Ini juga sungguh menunjukkan sifatul ulu. Sifat yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuncinya jangan dipertentangkan dengan akal. Karena memang tidak boleh juga dipertentangkan dengan akal. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membuat permisalan-permisalan tentang Allah, termasuk mengandai-ngandaikan sifat Allah. Sebagaimana kan ada orang-orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah itu bagaimana katanya? Katanya Allah beristiwa di atas arsy, kemudian nuzul setiap malam. Nah, ini dia memikirkan Allah itu nuzul atau juga Allah istiwa itu sebagaimana makhluk istiwa atau sebagaimana makhluk misalnya naik, maka nggak mungkin dong dia turun. Maka tidak ada pertentangan antara sifatul istiwa dan sifatun nuzul, tidak ada pertentangan, dan yang tepat kita nyebutnya istiwa. Adapun kata atau terjemahan di dalam terjemahan itu kadang bersemayam. Ini kata bersemayam ini tidak bisa mewakili sifat istiwa. Maka yang tepatnya kita sebutkan sifat istiwa. Tayyib. Dan apa makna istiwa itu sendiri? Maknanya 4. Al-ulu wal-irtifa' was-su'ud was-istiqrar. 4 makna ini adalah makna dari kalimat istiwa yang maknanya adalah Allah Maha Tinggi. Ya udah kita imani gitu saja, Allah Maha Tinggi. Sifatul ulu, Allahul ali wal muta'ali. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Kata Ibnu Qayyim itu lebih dari 1000 nas yang menjelaskan sifatul ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Dzahabi mengkhususkan sifatul ulu ini dalam tulisan beliau. Namanya Kitabul Ulu yang ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ijma. Bahkan Abu Hanifah saja mengatakan kalau ada yang mengatakan tidak beriman bahwasanya Allah itu di atas langit, maka dia bukan Islam. Tayyib. Allah di atas langit itu jangan kita umpamakan saya di atas pohon, saya di atas gedung. Jangan diumpamakan seperti itu. Allah di atas langit artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul ulu, sifat ketinggian. Terus bagaimana Ustaz? Kan bumi kita bulat. Nah, ini tuh. Ya, itu kalau kita. Sekali lagi, jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kita hanya diperintahkan untuk beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri-ciri orang beriman, iman kepada yang gaib. Iman yang kepada yang gaib ini harus menundukkan akal kita. Menundukkan akal kita. Ketika akal kita sudah mau menalar hakikat dari sifat tersebut, stop. Maka syaitan selalu mewas-wasi kita agar kita melenceng di dalam bab ini. Maka kalau ketika ada was-was dari setan seperti ini, maka katakanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qif, berhenti, kemudian katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, karena ini memang kadang apalagi subhat-subhat Asy'ariyah, subhat-subhat Mu'tazilah. Subhanallah. Banyak sekali itu di YouTube, tapi jangan coba-coba buka ya, Pak. Subhat-subhat itu ya bagi misalnya yang belum memahaminya mungkin gitu kan. Tapi tentu bagi kita yang mengkaji kitab-kitab salaf, mengkaji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu tentang bab ini, bab sifat. Ya. Satu swasta sejengkal atau secuil pun tidak akan bergeser dari akidah salaf. Ulama-ulama salaf kita juga sudah dulu seperti itu.
dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengaku pintar, cerdas, mereka belajar ilmu mantik, mereka mengaku paham falsafat Yunani. Falsafat Yunani inilah yang membantu mereka cara berpikir yang rasional. Orang Yunani kan tidak percaya dengan wahyu, segala macam diukur dengan akal. Kata akal benar, oh inilah kebenaran, kebenaran yang mutlak. Ya karena mereka memang wajar tidak beriman kepada wahyu. Nah, sebagian orang-orang Islam ini juga terpuruk, ya, diakibatkan karena mereka belajar ilmu Yunani. Memang ada manfaatnya dari sisi ya, falsafat fisika dan lain sebagainya. Tetapi kita ada sisi negatifnya dari sisi falsafat ketuhanan mereka. Kita adopsi, kita ambil, akibatnya membuat umat Islam pecah sampai 73 kelompok. Taib. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, 73 kelompok itu adalah perpecahan dari bab-bab ini nih. Bab-bab tauhid asma wa sifat dan semisalnya. Banyak sekali kelompok-kelompok tentu kalau kita ingin bahas secara khusus. Taib.